Allahumma rzuqnal ikhlas fil qawli wal amali wan niyyah. Kita telah sampai pada halaman 7 syarah Tuhfatul Atfal dari kitab Tajwid. Silahkan dibuka naskahnya. Jadi pada sebelumnya kita sudah membahas bahwasanya salah satu dari hukum nun sukun dan tanwin adalah idgham. Jadi nun sukun dan tanwin ini salah satu hukumnya, yang 4 ini adalah idgham. Dan idgham itu sendiri terbagi menjadi 2 bagian. Ada idgham disertai dengan gunnah atau disebut juga dengan idgham bi gunnah. Ada juga idgham yang tanpa disertai dengan gunnah dan disebut juga idgham bila gunnah atau bi ghairi gunnah. Kita juga sudah menyebutkan kemarin bahwasanya huruf idgham ini ada 6 yang terkumpul pada kata yarmulun, ya, ro, mim, lam, wawu, nun. Dan idgham sendiri pengertiannya adalah meleburkan, memasukkan. Jadi nun sukunya itu hilang, langsung salah satu dari huruf yang perlu. Seperti itu. Jadi kita akan melanjutkan kajian kita mengenai idgham. Idgham di sini mengenai idgham yang disertai dengan gunnah, ya. Ini ada ketentuannya. Jadi dibaca idgham, dileburkan nunnya adalah apabila jika berada di lain kalimat. Jadi nun sukun ya, di akhir kalimat, kemudian ya atau wawunya di kalimat di awal kalimat berikutnya, maka itu diidghamkan. Adapun kalau tanwin ya pasti di akhir kalimat. Tapi kalau nun sukun, kemarin kita sudah menjelaskan bahwasanya ada perbedaan antara nun sukun dan tanwin. Kalau nun sukun itu bisa di tengah kalimat, bisa juga di akhir kalimat. Tetapi kalau tanwin pasti berada di akhir kalimat. Ya. Pembahasannya mengenai nun sukun ini adalah diidghamkan ke huruf wawu atau ya. 2 dari huruf idgham ini adalah apabila berada di kalimat yang berbeda. Karena jika berada di satu kalimat, maka hukum idgham ini tidak berlaku. Tetapi dibaca jelas. Nun sukunya dibaca jelas. Dan itulah yang terkandung dalam bait nomor 11. Mohon di komen apakah suara saya jelas. Ini karena sinyalnya cuma 2 di sini. Jelas? Diketik atau suara terserah. Enggak terlalu panas kan? Baik. Alhamdulillah. Oke. Jadi silahkan bait nomor 11. An-Nazim rahimahullah beliau menyebutkan illa idza kana bikilmatin fala tudghim kadunya summa sinwanin tala. Illa idza kana bikilmatin fala tudghim kadunya summa sinwanin tala. Silakan dibaca teman-teman santriwati Syahma. Illa idza kana bikilmatin fala tudghim kadunya summa sinwanin tala. Ya, jadi para peserta kajian yang ikut di luar sana juga bisa ikut berpartisipasi ya. Tapi walaupun mic-nya nggak dinyalakan, nggak masalah. Illa, jadi pengecualiannya adalah bahwasanya nun sukun ini, di sini nun sukun saja, tanwin tidak berlaku. Karena sudah kita sebutkan tadi, bahwasanya tanwin itu pasti di akhir kalimat, maka nggak masuk di sini. Illa, kecuali, jadi nun sukun ini tidak dileburkan, tidak diidghamkan. Idza kana, jika keduanya, apa keduanya? Nun sukun dan huruf idgham, dan di sini hanya contohnya itu hanya ada pada wawu dan ya. Bikil matin ada dalam satu kalimat. Jadi kalau nun sukun dan wawu atau ya ini berada dalam satu kalimat, fala tudghim, maka jangan diidghamkan. Kadunya contohnya seperti dunya, kata dunya. Kita perhatikan di situ dunya ini satu kata. Nun sukun di tengah kalimat, ya-nya di setelahnya. Maka di sini bukan dibaca duya, tapi dibaca dunya. Summa sinwanin tala. Dan contoh berikutnya adalah kata sinwan. Sinwan, jadi shotnya harus mantap. Ya.
Jamaah Syahmah ini terkenal. Jadi memperhatikan makhorijul huruf. Shotnya harus mantap. Sinwan seperti itu. Jadi di sini dibaca sinwan, bukan dibaca siwan. Seperti itu. Penjelasannya, ay anna nunas sakinata innama tudghamu bima dzukir idza kana min kalimatain. Ay anna nunas sakinata, jadi yaitu sesungguhnya nun sukun innama, sesungguhnya, jadi seyogyanya, semestinya, hanya atau innama tudghamu bima dzukir, hanya diidghamkan dengan huruf yang telah disebutkan idza kana min kalimatain, jika nun sukun ini dan huruf idgham itu berada di dua kalimat yang berbeda. Berarti nun sukun di akhir kalimat dan huruf idgham ini di awal kalimat setelahnya. Amma idza kana bi kalimatin wahidah, adapun jika keduanya ini nun sukun dan huruf wawu dan ya, karena hanya itu yang contohnya yang ada itu. Bi kalimatin wahidah, terdapat dalam satu kalimat, dalam satu kata, satu kalimat. Kalimat ini bahasa Arab, artinya dalam bahasa Indonesia kata. Fala tudghim bihi, maka jangan diidghamkan. Kadunya, seperti kata dunya. Fala tudghimin nuna fil ya, maka jangan mengidghamkan nun pada huruf ya. Kenapa? Jawabannya adalah dalam satu kalimat. Wakasinwan, jadi contohnya dua di sini. Yang pertama nun ketemu dan huruf ya. Yang kedua adalah nun sukun ketemu dan huruf wawu. Wakasinwan, dan seperti sinwan. Ya. Sinwan, fala tudghimin nuna fil waw, maka jangan mengidghamkan nun pada huruf wawu. Ya. Wadzalika, kenapa demikian? Apa rahasianya? Apa alasannya? Wadzalika, dan hal itu hatta la taltabisal kalimatu bil mudha'af, supaya kalimat ini tidak keliru, tidak sampai dikira mudha'af. Jadi dalam ilmu bahasa Arab itu ada istilah mudha'af. Apa itu mudha'af? Mudha'af ini adalah kata atau kalimat yang huruf ain fi'ilnya dan lam fi'ilnya itu sejenis. Ya. Jadi mudha'af ini adalah kata yang ain fi'ilnya dan lam fi'ilnya ini sejenis. Jadi bahasa Arab itu sangat lengkap sekali. Ada timbangannya, ada polanya. Mereka mendapati bahwasanya polanya ini berasal dari 3 kata atau 4 kata. Fa'ala. Yang pertama disebut dengan fa fi'il, yang kedua disebut dengan ain fi'il, yang ketiga disebut dengan lam fi'il. Orang yang belajar shoroh pasti paham. Tapi tidak apa, kita belajar tajwid, kita bahas sedikit. Jadi mudha'af ini adalah huruf yang kedua, huruf asal, kalimat asal yang kedua dan yang ketiga ini sejenis. Contohnya seperti madda, madda ya muddu, yang artinya memanjangkan. Ya, itu terdiri dari 3 huruf, mim, dal, dal. Ini namanya mudha'af. Ya. Biar tidak dikira seperti itu, maka di sini harus dibaca jelas. Dunya, ini kan dal, nun, ya. Tapi kalau nunnya diidghamkan ke huruf ya menjadi duya, dikira nanti ini asal katanya adalah dal, ya, ya. Makanya di sini tidak diidghamkan. Sinwan juga seperti itu, sin, nun, wawu. Nunnya kalau diidghamkan menjadi siwan, misalnya seperti itu, padahal nggak seperti itu. Maka akan dikira asalnya adalah sin, wawu, wawu. Padahal ini adalah sin, nun, wawu. Itu maksudnya. Wadzalika, dan hal itu dikarenakan hatta la taltabisal kalimatu bil mudha'af, supaya kalimat ini tidak keliru dan dikira mudha'af. Ya. Apa itu mudha'af? Wa huwa, mudha'af itu adalah ma takarrara ahadu usuli. Jadi mudha'af itu adalah kalimat yang salah satu huruf asalnya ini berulang. Jadi madda yamuddu itu dari 3 kata, mim, dal, dal. Asalnya 3, mim, dal, dal. Berulang kan, dalnya berulang 2 kali. Ya. Farra misalnya, farra yafirru. Fa, ro, ro. Ya. Qalla yaqillu, qaf, lam, lam. Kalau farra yafirru berlari ya.
Kalau qaf lam itu sedikit. Makanya kita bilangnya qalil. Jadi itu namanya mudha'af. Supaya tidak disalahpahami dan dikira ini mudha'af, maka di sini nun sukun jika berada dalam satu kalimat kumpul dengan wawu atau ya, maka tidak diidghamkan. Hukum idgham tidak berlaku. Saya rasa sudah sangat jelas sekali. Nah, kita akan lanjutkan. Silakan dibuka halaman 8. Wasinwanun jam'u sinwin. Wasinwul mumathil. Taqul hadza sinwu hadza ay syabihuhu. Di sini ya pengarang ingin menjelaskan sinwun ini apa? Sinwan ini apa artinya? Nah, dikatakan di sini wasinwan jam'u sinwin. Sinwan ini adalah bentuk jamak dari kata sinwun. Kayak rojul, rijal, kayak itu. Kemudian tolib, tulab. Nah ini mufrad jamak. Mufrad itu tunggal, jamak apa artinya? Banyaklah. Sinwan itu bentuk jamak, bentuk banyak dari mufrad, dari tunggal. Dalam bahasa Arab kata sinwun. Wasinu dan artinya sinwu itu adalah al-mumathil, yang menyerupai. Taqul, Anda mengatakan atau orang Arab mengatakan hadza sinwu hadza, ini menyerupai ini. Aisyabihuhu. Jadi mirip, serupa. Itu adalah maksud dari kandungan bait nomor 11. Berikutnya nomor 12, kita sudah menyelesaikan tentang idgham yang dengan gunnah. Yang kedua sekarang, pembagian idgham yang kedua sekarang, wasani idghamun bi ghairi gunnah fil lam warra summa karrirannah. Silakan dibaca. Wasani idghamun bi ghairi gunnah fil lam warra summa karrirannah. Wasani yang kedua, ini harusnya wasani kayak gitu. Tapi ini sudah benar ini, jangan ditambah ya. Tertulis wasani idghamun, nunnya pendek karena ini darurat. Keadaan darurat karena ini bait syair. Bait untuk ya menghafal nadhaman ilmu seperti itu. Jadi ada kaidah tertentu. Wasani yang kedua, idghamun adalah idgham bi ghairi gunnah, tanpa disertai dengan gunnah. Kapan itu? Fil lam warra summa karrirannah. Yaitu ketika nun sukun atau tanwin bertemu, berjumpa, papasan dengan huruf lam ataupun huruf ra. Summa karrirannah. Summa karrirannah. Jadi di sini karrirannah ini, maka huruf ra itu harus kalian baca dengan mempunyai sifat takrir, dan takrir itu artinya adalah getar. Tapi harus diperhatikan getarnya tidak boleh terlalu banyak. Yang jelas ra ini sifatnya getar, tapi tidak boleh getarnya banyak-banyak. Kita akan bahas nanti. Ya. Itu summa karironnah, maka ra ini harus dibaca dengan sifat takrir. Aywal qismu tsani, jadi bagian yang kedua, wa huwal qismul ladzi yudghamu fihi nunus sakinatu wa tanwin. Huwa, yaitu al-qismul ladzi, bagian yang yudghamu fihi, yang diidghamkan padanya an-nunus sakinatu wa tanwin, nun sukun dan tanwin, tetapi bi ghairi gunnah, tanpa disertai dengan gunnah. Wa dzalika fil lam war ra, dan itu adalah jika bertemu dengan huruf lam dan ra, ya. Wa dzalika fil lam war ra, jika bertemu dengan huruf lam dan ra. Wa amsilatu, contoh-contohnya adalah, jadi itu ada tabel, al harfu artinya huruf, ma'nun sakinati disertai dengan nun sukun, ma tanwin tanwin, lam. Jadi yang dengan nun sukun, malam, mirrabbikum, kemudian yang dengan tanwin, la'ibratal liman, Muhammadur Rasulullah. Kan ini cara baca yang benar. Muhammad
mundur Allah. Ada yang bahasanya nggak seperti Muhammadur tur gitu ya. Muhammadur Rasul, maksud dari perkataan pengarang summa karironnah maka atau kemudian bacalah dengan sifat takrir anna sifat hadzal harfi at-takrir. Jadi sifat huruf ini, huruf apa huruf ini? Huruf ro ya, karena domir itu kata ganti itu dikembalikan kepada yang paling dekat. Jadi kan yang paling dekat kan ro, makanya di sini maksudnya adalah huruf ro. Anna sifat hadzal harfi at-takrir. Jadi sifat huruf ini adalah at-takrir. Apa itu takrir? Getar. Ai hadzal harfu qabilun litakrir. Maksudnya adalah huruf ini menerima getar. Wa hadhi sifatun na'rifuha. Jadi sifat ini kita ketahui supaya apa? Li najtani bah, supaya kita hindari. La li na'mala biha. Bukan untuk dikamalkan. Jadi maksudnya apa? Ro ini ya orang enggak bisa kecuali harus menggetar. Maksudnya lidahnya itu pasti ada gunanya kalau mengucapkan. Tapi maksudnya adalah bukan berarti bacanya harus getar begitu, bukan. Ro, bukan kayak itu, tapi ro, 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 ri, ru, ro, ri, ru. Jadi ini butuh kelenturan lidah dan elastis lidah. Jadi ya, kalau nggak bisa ya berarti itu ya. Jadi harus hati-hati ketika membaca ro. Mirrabbikum, bukan mirrabbikum. Kemudian Muhammadur Rasulullah dan bukan Muhammadur, bukan seperti itu. Jadi ini maksud dari bait nomor 12. Kita tambah satu lagi karena ini mudah iklab cuma satu huruf. Bait nomor 13 biar kita dapat banyak ya. Wasalisul iqlabu indal ba'i miman bi ghunnatin ma'al ikhfa'i. Wasalisul iqlabu indal ba'i miman bi ghunnatin ma'al ikhfa'i. Silakan dibaca untuk santri. Wasalisul iqlabu indal ba'i miman bi ghunnatin ma'al ikhfa'i. Ya, wasalis. Jadi ini wasalis ini kembali ke pembagian awal, ke asal pembagian hukum nun sukun dan tanwin. Yang ketiga, hukum yang ketiga. Al-iklabu adalah iklab. Iklab ini membalik, mengubah. Jadi yang asalnya atas menjadi bawah itu namanya iklab. Al-iklab membalik, mengubah. Indal ba'i, apa yang diubah? Nun sukun atau tanwin, karena kita bahas itu. Indal ba'i ketika bertemu dengan huruf ba. Diubah menjadi apa? Miman menjadi huruf mim. Bihunnatin disertai dengan gunnah, ma'al ikhfa'i dan menyamarkan. Menyamarkan. Seperti itu. Aitsalisu min ahkamin nunis sakinati wa tanwin al-iqlab. Aitsalisu yang ketiga, jadi yang ketiga min ahkamin nunis sakinati dari hukum-hukum nun sukun wa tanwin dan tanwin al-iqlabu adalah iqlab. Lahuma, jadi membalik, mengganti, mengubah. Lahuma, keduanya nun sukun dan tanwin. Ya, wa huwa ja'lu harfin makana akhar. Jadi iklab itu secara bahasa adalah menjadikan suatu huruf ke posisi huruf yang lain. Yang asalnya nun menjadi huruf mim. Ma'al ikhfa disertai dengan ikhfa. Kenapa? Limura'atil gunnah, karena memperhatikan gunnah. Jadi misalnya ambihum, baknya disamarkan, ambihum bukan abihum, bukan, tapi ambihum. Di situ kita menyamarkan huruf ba. Wa yakunu indal ba, dan itu adalah ketika berjumpa dengan huruf ba. Fanunus sakinatu, jadi nun sukun, idza waqa'at, jika terjatuh, jika terdapat qablal ba, sebelum ba, tuqlabu hadhihi nunu fin nutqi miman sakinatan. Maka ba ini maka nun ini, jadi idza waqat qablal ba, jika nun sukun ini jatuh sebelum ba, berarti nun sukun dulu baru kemudian ba. Tuqlabu hadhihi nunu fin nutqi miman.
Maka di sini nunnya diubah menjadi huruf mim. Dari segi pengucapan, finutki dalam pengucapan diubah menjadi huruf mim. Sakinatan yang disukun, mukhfatan yang disamarkan, tashabuha gunnah yang disertai dengan gunnah. Wakadzalika tanwin, begitu juga tanwin idza waqa'a qablal ba. Jadi hukumnya sama. Jika tanwin itu jatuh sebelum huruf ba, jadi tanwin dulu baru kemudian ba, maka ini sama diubah menjadi mim yang sukun disamarkan disertai dengan gunnah. Wa amsilatu, jadi hurufnya cuma satu huruf ba, ya. Ambihum, ambihum. Jadi baknya di sini samar-samar. Ambihum. Kemudian mimba, mimba. Kemudian alimum bidzatis sudur, alimum bidzat. Itu ya. Jadi cara bacanya seperti itu. Tanwinnya diubah menjadi mim sukun, disamarkan, disertai dengan jadi itu adalah kajian kita, insya Allah singkat pada jelas, 3 bait tapi sangat sangat mudah ya untuk dipahami. Tinggal banyak dipraktekkan saja ya dalam ketika membaca Al-Quran. Jadi silakan, itu materi kita. Kalau ada yang mau ditanyakan atau diperjelas atau diulang silakan. Ada waktu sekitar 2 menitan. Jelas jadinya, nggak ada yang nanyain. Kurang jelas Ustaz. Lah, tadi jelas. Yang kurang jelas nggak saya baca ini. Mudah-mudahan nanti rekamannya jelas, bisa dimurojaah. Baik. 1 menit lagi. Kalau nggak ada pertanyaan kita lanjut. Ya. Ini sambil nunggu kalau ada pertanyaan. Jadi yang belum dapat naskahnya ya, silakan menghubungi nomor yang saya ketik di kolom chat itu. Contoh baca huruf ba dengan mim di bibir. Ya, ini sangat penting sekali. Bagaimana contoh baca huruf ba dan mim di bibir? Ini berarti harus lihat mulut saya ini. Oke. Jadi pertama harus kita pahami bahwasanya mim dan ba itu satu makhraj, yaitu 2 bibir. Makanya mim dan ba ini adalah termasuk huruf syafatain. Ada juga wawu, tapi yaitu di luar pembahasan. Jadi kita akan bahas tentang mim dan ba. Mim itu ma'al itbaq. Mim kalau ba buka ba. Ba tapi ada itbaqnya juga. Itbaq dulu baru buka seperti itu. Huruf mim dan ba. Ya, mudah. Mim ba. Sebentar. Sabar ya. Kalau mim ya itu mim ba, dan ini gampang. Mim itu kalau akhir mim dan lanjut ke huruf ba itu ya sudah, karena satu makhraj jadinya ya mudah sekali. Dalam membaca ikhfa syafawi, kan itu kan mim sukun bertemu dengan huruf ba. Ini belum kita bahas, tapi tidak apa karena yang dipertanyakan seperti itu. Mim sukun bertemu dengan huruf ba. Misalnya dalam surat Al-Alaq atau di surat yang lain, tarmihim bihijarah, tarmihim bihijarah, بحجارة من سجيل فجعلهم tarmihim bihijarah, mim sukun bertemu dengan huruf ba. Kemudian contoh yang lain ya, contoh ikhfa syafawi yang lain bisa itu dibuka di halaman
13 ya. Apa ilaihim bihadiyah, ilaihim bihadiyah. Nah, itu sama. Mim sukun selesai langsung pindah ke huruf ba dan satu makhraj, jadi mudah ya. Pelafalnya seperti itu. Jadi kalau seandainya ada yang mungkin pernah dengar baca guru diajarkan bahwasanya ikhfa itu menyamarkan, sehingga ketika membaca ikhfa syafawi itu mimnya nggak nempel. Lah, ini tidak seperti itu. Karena orang mengucapkan huruf mim itu mau tidak mau dia harus mengatupkan kedua bibirnya. Jadi kalau seandainya ada yang mengajarkan misalnya faida, kopitnya mengganggu. Faida hum bisahirah, itu benar. Tapi kalau membacanya seperti ini faida hum jadi nggak nutup. Faida hum bisahirah. Maka itu talakinya bukan seperti itu. Karena mim itu nggak bisa diucapkan kecuali dengan mengatupkan kedua bibir. Ya, jadi harus diperhatikan ini. Wama hum bimu'minin, itu yang benar. Bukan wama hum bimu'minin. Gimana orang mengucapkan mim? Tidak ada seorang pun di dunia ini yang bisa melafalkan huruf mim kecuali harus mengatupkan kedua bibir. Kan nggak bisa. Ya kan? Jadi seperti itu. Seperti itu, Ustadz. Ustadz, nama kitabnya Tuhfatul Atfal. Iya, nama kitabnya Tuhfatul Atfal. Ada ini kitab aslinya, ada versi Arab, ada versi Indonesia. Taib. Ustadz, ana belum paham dengan pelafalan ro. Jadi ro itu gini, ro itu adalah makhrajnya itu adalah ujung lidah, toroful lisan ma'al hanak. Ya, dekat dengan makhraj lam. Jadi kalau orang bisa lam biasanya bisa ro. Atau makanya sebagian orang itu nggak bisa ro tapi bisa lam. Karena makhrajnya berdekatan. Nah, jadi kita perhatikan lidah ya, ujung lidah ya. Kemudian al, kemudian ro dekat lagi. Bahkan sebagian ulama mengatakan lam dengan ro ini satu makhraj. Ar. Lah ini. Jadi ro ini sifatnya memang takrir. Tapi ketika dijelaskan seperti itu bukan berarti digetarkan dengan segetar-getarnya, bukan. Tapi harus diperhatikan jangan digetarkan, maksudnya adalah dengan getaran yang banyak. Makanya summa karironah maksudnya adalah ketahuilah bahwasanya ro ini sifatnya takrir, tapi jangan dibaca getar. Maksudnya jangan dibaca getar terlalu banyak. Karena akan dikhawatirkan akan menjadi dua huruf bahkan lebih, seperti itu maksudnya. Jadi harus banyak latihan. Ro, ri, ru. Ro, ri, ru. Bukan ro. Bukan ri. Bukan seperti itu. Ya, ini ada yang angkat tangan ini. Ya, alhamdulillah kalau punya PDF-nya. Saya sudah punya kitabnya, alhamdulillah. Ini yang angkat tangan, silakan kalau mau nanya. Atau salah pencet. Kalau nggak ada ya kita tutup. Mudah-mudahan jawabannya tadi bisa dipahami. Baik. Sepertinya salah pencet, ya bisa langsung japri kalau mau nanya. Kita tutup. Barakallahu fikum dengan bacaan tahlil, selawat dan istighfar. La ilaha illallah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Firli wa liwalidayya wa mu'minina wal mu'minat walhamdulillahi rabbil alamin. Barakallahu fikum. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.